Jurnal Pembelajaran Agenda 3 Latsar CPNS Golongan 3 LIPI tahun 2021 oleh Sri Reski Hayati. Salam Latsar. Disiplin. Semangat pagi. Pagi. Nah, pada pembelajaran Agenda 3 ini kami belajar tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dengan mengikuti pembelajaran ini diharapkan kami akan mampu untuk memahami kedudukan ASN, mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mengaktualisasikan whole of government. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah kedudukan ASN. Sebenarnya apa sih kedudukan ASN? Pegawai ASN memiliki kedudukan sebagai aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik atau harus netral. Nah, dalam menjalankan kedudukannya ini, seorang ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, selanjutnya adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu fungsi ASN itu kan adalah sebagai pelayan publik ya. Nah, karena itu seorang ASN sudah seharusnya memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun masalahnya di Indonesia masih terjadi banyak permasalahan dalam pelayanan publik. Di antaranya adalah biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, pemberi layanan tidak ramah, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga, serta ditandai praktik KKN. Salah satu contoh nyata dari prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian kualitas serta waktu penyelesaian layanan ini adalah pada kasus dwelling time yang terjadi di tahun 2015 lalu. Dwelling time atau waktu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok itu mencapai sekitar 8 hari, padahal yang diharapkan adalah sekitar 4,7 hari. Nah, saat diminta tanggung jawab ke 18 lembaga atau kementerian yang terkait, itu justru tidak mau disalahkan, mereka malah saling lempar tanggung jawab. Nah, adanya permasalahan ini dapat berpengaruh pada kinerja ASN. Penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat dilihat pada Indeks Pelayanan Publik atau IPP. IPP Indonesia di tahun 2019 itu mencapai 3,63. Nah, dari sini kita bisa melihat walaupun IPP Indonesia itu masih belum begitu tinggi, yaitu 3,63 dalam skala 1-5, tapi telah terjadi kenaikan secara berkala dalam setiap tahunnya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kinerja ini adalah dengan melaksanakan koordinasi atau dengan menerapkan whole of government. Mungkin masih ada teman-teman yang belum mengetahui apa sih whole of government itu. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi, instansi pelayanan publik itu bekerja sama antar sektor atau lintas batas guna mencapai tujuan bersama. Jadi itu tidak ada lagi saling salah-salahan, saling lempar tanggung jawab, karena bukankah pemerintah itu dimanapun juga tujuannya sama, yaitu adalah melayani masyarakatnya. Nah, salah satu contoh penerapan whole of government ini adalah pada koordinasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah investasi ilegal. Untuk melakukan pencegahan ini, pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjadi fasilitator yang memberikan program capacity building kepada 13 lembaga yang berkewenangan, agar lembaga-lembaga tersebut lebih bertanggung jawab. Kolaborasi dan koordinasi ini dibentuk karena OJK meyakini bahwa penindakan terhadap kegiatan investasi legal tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada OJK, namun juga kepada unsur lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan porsi dan domain masing-masing. Nah, itu tadi adalah 3 materi yang dibahas di Agenda 3. Namun, selain melakukan pembahasan materi, kami juga diberikan tugas pada kelas asinkronus untuk memperdalam pemahaman kami. Tugas yang pertama itu adalah menulis esai bertema I'm Possible, yang telah saya presentasikan pada kelas sinkronus kedua.
Untuk tugas ini, saya menulis sebuah esai berjudul Guide by the Guided yang membahas mengenai topik aktualisasi saya, yaitu pembuatan panduan perencanaan infrastruktur riset. Panduan ini sangat diperlukan mengingat belum adanya panduan perencanaan infrastruktur riset yang komprehensif di LIPI. Membuat panduan adalah hal yang tidak mudah, terutama karena keterbatasan waktu yang diberikan. Namun, bukan berarti itu adalah hal yang tidak mungkin. Dengan komitmen, kerja keras, manajemen waktu, serta dukungan dari coach dan mentor, saya yakin saya akan mampu menyelesaikan proyek aktualisasi ini tepat waktu dan memberikan hasil yang berkualitas. Nah, kemudian ke tugas kedua. Tugas kedua adalah tugas kelompok. Pada tugas ini, kami diminta untuk membuat sebuah makalah yang bertema Best Practice Virtual Tour. Pada tugas ini, saya dan teman kelompok saya memilih Bank BCA sebagai lembaga yang menurut kami merupakan salah satu best practice dalam hal manajemen pegawai, pelayanan publik atau dalam hal ini pelanggan, serta kemampuannya untuk melakukan koordinasi dengan organisasi lain, baik publik ataupun swasta. Nah, walaupun BCA ini adalah merupakan organisasi swasta, bukan lembaga publik, namun BCA terkenal dengan pelayanannya. Karena itu, kami merasa LIPI dapat mengadopsi beberapa program yang diterapkan di BCA. Itu tadi adalah tugas yang kedua, sekarang ke tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga ini adalah tugas kelompok besar. Kami diminta untuk membuat sebuah video rekaman masing-masing tentang tekadku untuk LIPI berdasarkan internalisasi materi agenda 3. Tekad yang kami nyatakan di dalam video ini itu bukanlah kami ucapkan hanya untuk memenuhi tugas semata, namun adalah merupakan janji yang akan selalu kami ingat dan kami perjuangkan dalam rangka mewujudkan LIPI sebagai lembaga riset berkelas dunia. Lalu tugas yang terakhir adalah tugas ini, yaitu tugas individu untuk membuat jurnal pembelajaran. Pada tugas ini, saya melakukan riset terutama terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Whole of Government guna keperluan pengembangan materi di agenda 3. Nah, itu tadi adalah jurnal pembelajaran agenda 3 saya. Setelah mengikuti pembelajaran terkait kedudukan dan peran ASN dalam NKRI ini, saya berharap saya mampu menjadi ASN LIPI yang secara konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada publik dalam perspektif whole of government. Sekian dari saya, LIPI, integritas, ilmiah, unggul.